Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi. Untuk presentasinya apakah sudah bisa terlihat dengan jelas? Untuk presentasinya apakah sudah terlihat dengan jelas? Ya, Pak. Oke. Oke, kita akan mulai dengan membahas LK yang kemarin yang sempat kalian kerjakan. Kemarin kita ada huruf A sampai dengan huruf G. Nah, dari huruf A sampai G yang bisa atau yang bisa dikatakan sebagai limit tentu itu yang mana? Atau yang bisa dikerjakan dengan cara substitusi saja? Atau bernilai 0 atau bernilai tak hingga? Yang huruf apa saja? Ada yang bisa menjawab? Yang nggak bisa dikerjakan adalah ini. Kemudian ada yang seperti ini. Nah, untuk yang diberi tanda silang dia tidak bisa dikerjakan dengan cara substitusi, sedangkan untuk yang diberi tanda kotak ini tergantung dari soalnya. Jika soalnya tidak bisa disederhanakan dengan cara faktoran atau misalkan tidak bisa diselesaikan dengan cara dikalikan sekawan, maka yang kotak ini nanti jawabannya bisa bernilai tak hingga, tergantung pilihan jawaban yang ada juga. Namun seandainya tidak ada pilihan tak hingga, maka kalian cek apakah bisa difaktorkan atau dikalikan sekawan. Jadi untuk yang per 0 ini ada dua versi. Jika dia bisa difaktorkan maka silakan difaktorkan dulu. Namun jika tidak bisa difaktorkan maka langsung jawabannya tak hingga. Begitu juga dengan yang F. Jika tidak bisa dipecahkan dengan perkalian sekawan, maka bisa kalian jawab dengan nilai tak hingga atau tidak bisa dikerjakan apabila tidak ada pilihan tak hingga soalnya. Kemudian ini metodenya. Jadi kalau substitusi gagal, kalian bisa pakai faktoran dan pakai perkalian sekawan. Kemudian di kegiatan limit ini, jika kita menemukan limit dengan pola polinom atau pangkat besar, di sini kita bisa juga menggunakan cara Horner. Untuk di limit, misalkan kita melihat limitnya mendekati min 1, maka kita gunakan untuk pembaginya adalah min 1. Kemudian yang lingkaran biru ini kita ambil dari konstantanya yang akan kita cari. Misal kita akan mencari faktor dari x pangkat 3 dan seterusnya ini, maka kita gunakan min 1 dari ini tadi. Kemudian ini ada 1, karena x pangkat 3 itu nilainya 1, berarti 1 ditambah 0 berarti nilainya 1. Kemudian min 1 dikalikan 1, kita dapatnya min 1. Jadi yang hijau ini adalah hasil kali dari min 1 dengan 1. Min 1 tambah min 1 jadi min 2, begitu seterusnya berulang.
secara berulang. Ini dikalikan hasilnya di sini, yang ini dijumlahkan hasilnya yang ini, berulang seterusnya. Nah, ini untuk cara Horner. Kemudian jika hasilnya 0 berarti ini adalah hasil akhirnya, maka kita bisa ubah menjadi bentuk tadi adalah -1, sehingga kita tulis di sini x plus 1. Berikutnya kita urut dari pangkat terbesar. Kalau tadi bermulai dari angka pangkat 3, pangkatnya dari pangkat 3, berarti 1 ini kita mulai dari pangkat 2, sehingga muncullah x pangkat 2 min 2x, dapat dari sini min 2 nya, kemudian min 1. Oke, ini adalah hasilnya. Jika nanti ada sisa, misalkan nilainya berapa, nanti bisa kita tulis keterangan lainnya. Tapi ini untuk sisa, jika 0 maka sudah bisa difaktorkan, artinya maka pemfaktorannya seperti ini. Nah, kalau sudah bisa difaktorkan, maka kita tulis, nah ini nanti yang di bawah juga kita faktorkan. Nah, kalau sudah difaktorkan, maka yang sama bisa kita coret sehingga nanti kita bisa menentukan hasilnya. Ini ada tanda pernya juga. Kemudian jika sudah difaktorkan, bisa dicoret untuk yang sama, baru kita lakukan substitusi kembali ke setiap variabel x. Ini di sini, sehingga kita dapat nilai untuk limitnya adalah mendekati, untuk limit x mendekati 1 adalah 2, mendekati 2 dari kiri ataupun dari kanan. Nah, ini adalah bentuk sekawan yang perlu kalian ingat karena ada hubungannya untuk menyelesaikan limit fungsi nanti. Jadi jika ada x min a, bentuk sekawannya adalah x plus a, akar x min a berarti akar x plus a. Jadi intinya untuk sekawan adalah simbol kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif, seperti ini. Tinggal dirubah kebalikannya. Kemudian ini juga ada faktor istimewa yang perlu diingat. Jadi kalau menemukan bilangan dengan bentuk a kuadrat min b kuadrat, itu sama dengan a plus b kali a min b. Jadi kalau nanti menemukan bentuk yang sudah bisa dirubah menjadi a kuadrat min b kuadrat, maka faktornya langsung diganti dengan ini. Jika kita menemukan a plus b pangkat 2 seperti ini, maka bentuknya adalah ini. Kalau ada a min b pangkat 2, bentuknya seperti ini. Jadi ini dibedakan antara dalam kurung a min b pangkat 2 dengan a kuadrat min b kuadrat, jangan sampai salah. Kemudian yang juga sering keluar yang ini, yang a pangkat 3 min b pangkat 3. Ada juga yang a pangkat 3 plus b pangkat 3. Ini perlu kalian ingat. Oke, kita masuk ke limit fungsi di pengertiannya. Limit fungsi ini bisa dikatakan sebagai nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik. Jadi untuk limit sebenarnya, misalkan kita melakukan substitusi, misalkan limit x mendekati 2 seperti ini, limit x mendekati 2. Nah, ini ajaran atau bisa seperti ini bentuk umumnya. Jadi jika ada limit x mendekati a untuk fx, maka hasilnya sebenarnya tidak benar-benar nilai pokoknya. Contoh seperti ini yang tadi. Oke, seperti ini. Jika ada limit x mendekati min 1 untuk ini, nah di sini ada nilai adalah 2. Sebenarnya nilainya tidak benar-benar bernilai 2, tapi mendekati 2. Itu yang dimaksud dengan limit. Nah, kemudian di sini diilustrasikan biar lebih paham kenapa dikatakan mendekati. Karena dari sebelah kiri dia akan mendekati hasil sampai ke angka 2 ini. Ini limit x mendekati 2. Jika ada limit x mendekati 2 dengan pangkat min, artinya dia
X nya mendekati dari ruas kiri, dari sebelah kiri, sedangkan kalau ada tanda plus itu dari sebelah kanan. Itu untuk simbol saja. Nah, jika ada limit X mendekati 2, ini bentuk umumnya, jadi nanti bisa dipecah jadi yang positif atau negatif tergantung soal yang dibutuhkan. Kalau tidak diminta mana dari kiri atau kanan, bisa langsung disubstitusikan. Misalkan ini kita substitusikan, ternyata hasilnya adalah 0, ini juga 0, menghasilkan 0 per 0. Jika hasilnya adalah 0 per 0, maka harus diselesaikan dengan memfaktorkan atau dikalikan sekawan. Karena jika kita masukkan nilai X, hasilnya adalah tak tentu. Itulah sebabnya kenapa dikatakan mendekati 2. Jadi sebenarnya nilai yang didapat dengan cara memfaktoran seperti ini tidak benar-benar menghasilkan angka 2, tapi hanya mendekati nilai 2 saja. Oke, silakan diperhatikan di sini ada, jika X-nya itu adalah 1,999, maka nilainya adalah 3,9 atau mendekati 4. Begitu juga jika dari sebelah kanan dia dari 2,1 terus kita turunkan terus sampai menjadi 2,000 sekian 1. Nah, ini kan cukup mendekati 2 dari sebelah kanan. Tidak sampai 3, tapi sangat mendekati 2. Nah, hasilnya adalah 4. Jadi kalau nanti ada soal berupa tabel saja dengan nilai X-nya seperti ini nilai X limitnya. Kalau tanya hasilnya berapa, maka lihat di kolom fx-nya. Fx-nya berapa di sini? Kalau sama-sama 4, berarti nilainya adalah 4. Kalau berbeda nanti akan ada jawaban, misalkan ini adalah 8, yang ini adalah 7, maka nanti ada jawaban untuk limit X dari sebelah mendekati 2 itu nilainya 8. Kalau limit X mendekati 2 dari sebelah kanan berarti nilainya adalah 7. Bisa seperti ini untuk jawabannya. Misalkan juga di sini adalah nilai negatif, di sini nilai positif atau sebaliknya, maka kita sebut atau kita bisa jawab tidak ada limitnya. Karena mustahil jika berbeda. Misalkan di sini mendekati min, di sini adalah plus, berarti dia tidak saling mendekat ke suatu nilai di sini, tapi semakin menjauh, maka ini tidak bisa disebut dengan tabel tentang limit. Jadi jawabannya tidak ada nanti jika ada soal seperti itu. Kemudian ini ada sifat-sifat limit, silakan dicatat. Ada 8, di sini ada limit X mendekati A untuk K, limit X mendekati A untuk X, kemudian limit X mendekati A, di sini ada KFX dan seterusnya. Untuk contoh-contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi jika untuk limit X mendekati A untuk K saja atau sebuah konstanta di sini untuk nilai K-nya, maka contoh limit X mendekati 2 untuk 3, maka jawabannya adalah 3. Karena di sini tidak ada variabel X, jadi cukup kita tulis kembali konstantanya saja. Kemudian limit X mendekati A untuk X itu sama dengan A. Jadi kalau ada limit X mendekati 2 untuk X saja, ini kan mendekati 2, berarti jawabannya langsung angka 2, disubstitusikan untuk nilai X nya. Yang ketiga, ini ada limit X mendekati A untuk dalam kurung KFX, maka kita bisa merubah konstanta di luar, kemudian kita cukup mengerjakan limit yang fx nya saja. Nanti jika sudah ketahuan untuk limit fx nya, maka kita kalikan dengan konstanta seperti ini. Ada limit X mendekati 2 untuk 3x kuadrat. 3 ini bisa kita pisahkan di depan atau sebelah kiri, kemudian kita selesaikan untuk limit X kuadratnya. Jika sudah, tinggal kita kalikan, maka hasilnya adalah 12. Berikutnya untuk limit X mendekati A, di sini ada fx ditambah atau dikurang untuk gx. Jadi limit ini juga bisa kita sebar seperti ini, atau didistribusikan ke fx dengan gx juga.
Pada dasarnya untuk yang contoh ketiga ini sama saja. Jika kita menggunakan penerapan sifat nomor 4, sebenarnya ini sama dengan limit X mendekati 2 untuk 3, maka jawabannya sesuai dengan sifat yang sebelumnya. Jika hanya konstanta, maka cukup konstantanya saja. Oleh karena itu dibuatkan sifat tambahan ketiga. Jika ada konstanta dengan fungsi, maka konstanta di kiri fungsi kerjakan dengan limit. Nah ini sama, jadi didistribusikan untuk fx dan gx. Ini x kuadrat dengan limit 2x sesuai ini. Tandanya bisa plus bisa negatif. Kemudian untuk yang sifat kelima ini sama dengan sifat yang keempat, cuman bedanya adalah ini bentuk perkalian. Nah jika dia dalam bentuk perkalian, maka metodenya mirip, kita distribusikan juga untuk fx dan gx. Jika sudah, tinggal dikalikan hasilnya. Nah selanjutnya untuk bentuk pembagian atau pecahan, ya metodenya sama saja dengan 4 dan 5, tinggal didistribusikan saja untuk limitnya. Dengan catatan di sini adalah gx nya tidak boleh sama dengan 0 atau bilang, karena nanti jadinya adalah bilangan tak hingga atau tak tentu. Kemudian contohnya seperti ini. Nah ini untuk sifat ke-6. Sifat ke-6 ini juga bisa kita jadikan seperti sifat ke-4, didistribusikan untuk bentuk penjumlahannya, jadi limit x kuadrat, limit untuk 3 dan seterusnya. Ini adalah hasilnya. Nah untuk limit untuk sifat yang ke-7, jika ada limit untuk fungsi dalam bentuk pangkat, maka kita bisa substitusikan limitnya itu untuk fx nya saja dulu. Nanti hasil dari limit ini baru diberikan pangkat yang di luar ini. Untuk sifat yang ke-8 mirip dengan yang ke-7. Kalau tadi dalam bentuk eksponen atau bilangan pangkat, untuk sifat yang ke-8 ini untuk fungsi akar, untuk bentuk akar. Nah di sini ada limit x mendekati a, akar pangkat n untuk fx. Nah di sini n nya adalah bilang asli lebih besar sama dengan 2, karena jika akar 1 berarti hampir tidak ada di sini kalau akar dimulai dari pangkat 2 saja pada umumnya. Kemudian cara pengerjaannya sama, kita kerjakan yang di dalam menggunakan limit. Jika sudah diketahui nilainya, maka tinggal dihitung dengan dalam bentuk akarnya saja. Oke, kita masuk ke contoh soal seperti yang tadi. Ini soal pemahaman. Jadi ada tabel nilai fx, ini nilai x nya. Jika kita isi dengan angka 1, min 5, min 1, 1,5, 1,9, 1,99 dan 1,999, ini hasilnya. Oke, nilai limit fx itu berapa? Kalau dari sebelah ini ada negatifnya, berarti diminta dari yang sebelah kiri. Nilai fx nya itu berapa? Ada yang bisa menjawab? Oke, lanjut. Jadi seperti tadi penjelasannya, dari sebelah kiri ini angkanya terus mendekat. Untuk ini dari 1, ini 1,5, dan ini berarti x nya mendekati 2. Untuk x mendekati 2, kita lihat nilainya adalah 3,99, berarti dia nilainya adalah 4 untuk x mendekati 2. Kemudian untuk soal berikutnya, oke, di contoh soal berikutnya ini dikata ada tabel fungsi fx juga untuk x mendekati 4. Di sini cluenya adalah x mendekati 4, sehingga ini dari kiri, sedangkan yang ini dari sebelah kanan. Semuanya nilainya mendekati angka 4. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada 2,99 dan ada 3,001.
Berarti untuk X mendekati 4 nilainya adalah 3 ya, 2,99 dengan 3,001. Yang ketiga, di sini ada soal seperti ini dari sebelah kiri dia menuju min 1, sedangkan dari kanan dia menuju min 1 juga, tapi kita bisa lihat nilainya. Dari sebelah kiri dia mendekati angka min 1, sedangkan dari sebelah kanan dia mendekati nilai adalah 1. Di sini ada negatif 1 dan ada juga angka 1, berarti jawabannya adalah tidak ada, karena nilainya tidak mendekati suatu titik satu. Bisa dikatakan ini tabelnya dibuat salah satu untuk salah satunya. Oke, berarti nanti jawabannya adalah yang E, tidak ada. Kemudian kita bahas soal yang kemarin untuk nomor 16. Jika ada soal semacam ini, metode yang perlu dikerjakan adalah mensubstitusikan nilai dari X-nya. Di sini nilai X-nya adalah min 3. Berarti X-nya kita ganti dengan min 3 semua. Setelah kita hitung, ternyata nilainya adalah ini, min 12/43. Nah, untuk pengerjaan kalian di buku tulis, jika hasilnya tidak sama dengan ini, silakan kalian beri poin 1 kemudian diperbaiki. Jika benar, silakan kalian beri poin 20. Maksudnya silakan kalian kalau nilainya tidak sama dengan min 12/43 itu diberi poin 1, atau bahasa gampangnya jika salah dikasih poin 1. Jika benar silakan diberi poin 2. Untuk nomor 17 sama perlakuannya. Jadi jika ada bentuk polinomial seperti ini, silakan disubstitusikan saja min satunya ke semua variabel X. Nah, ketika dihitung ternyata hasilnya adalah min 477. Ini juga sama, kalau salah poinnya 1, kalau benar poinnya 2. Untuk yang soal nomor 18 sama saja caranya, substitusikan X mendekati 1. Jadi X nya kita ganti dengan angka 1. Kita dapat nilainya adalah 9/7. Silakan poinnya sama, jika salah 1, jika benar berarti 2. Untuk yang nomor 19 sama saja, cuman perbedaannya adalah ketika kita masukkan angka X sama dengan 1 ini mendekati 1, di sini nilainya adalah 0/0. Jika posisinya adalah dalam bentuk tak tentu seperti ini, maka yang perlu kalian lakukan adalah melakukan metode faktor seperti ini. Kita tahu bagian bawah adalah X min 1, berarti di atas ada X pangkat 3 min 1. Ini bentuk dari X pangkat 3 min 1 pangkat 3. Berdasarkan bentuk faktor yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, maka bisa kita buat menjadi X min 1 dikali X kuadrat plus X plus 1. X min 1 nya tinggal dicoret, sisanya baru kita substitusikan nilai X mendekati 1, maka jawabannya adalah 3. Nah, ini sama, jika salah kasih nilai 1, kalau salah beri nilai 1, kalau benar silakan beri nilai 2. Itu soal nomor 20. Kita substitusikan juga, jika X mendekati 1, untuk X pangkat 4 min 1 dibagi X pangkat 2 min 1, ini jika disubstitusikan langsung nilainya adalah 0/0 juga. Karena 0/0 maka kita perlu metode pemfaktoran. Nah, di sini yang di atas ini bisa menjadi X
pangkat 2 kuadrat min 1 pangkat 2 pangkat 2, sehingga di sini kita pecah menjadi x pangkat 2 min 1 dikalikan dengan x pangkat 2 plus 1. Nah, ini jadinya adalah yang di bawah tetap bentuknya x pangkat 2 min 1, sehingga yang ini bisa dicoret. Sisanya adalah tinggal x kuadrat plus 1, maka 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Oke, ini jika salah nilainya 1, jika benar silakan beri poin 5. Oke, terima kasih. Nah, untuk tadi yang nomor 16 sampai dengan nomor 20, silakan kamu hitung total skor. Total skornya kemudian dibagi 9 dikalikan 100. Silakan kalian tulis nilainya di buku tulis kalian masing-masing. Mungkin itu saja dari Bapak untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Insya Allah tidak ada, Pak. Ada ya? Insya Allah tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, pertanyaan, tugas kalian untuk sekarang yang pertama adalah mencatat sifat limit. Yang kedua adalah mengerjakan bentuk yang E dan mengerjakan bentuk yang mengerjakan bentuk yang E. Kemudian untuk yang di atas ini jawabannya sudah tak hingga, ya tidak perlu dikerjakan. Jadi cukup mengerjakan sifat limit tadi di kalian catat di buku masing-masing, mencari solusinya yang ini, mencari nilainya dari limit x mendekati 3 untuk yang x kuadrat min 9. Jika dengan metode perkalian sekawan, apakah bisa menghasilkan suatu nilai atau tidak bisa? Silakan kalian cari untuk jawabannya. Kemudian cari juga yang ini, yang nomor yang huruf B ini. Silakan dicari solusinya, apakah bisa difaktorkan atau tidak. Jadi tugas kalian untuk hari ini ada 3, mencatat sifat, tulis saja. Hari ini tugasnya adalah yang pertama mencatat sifat limit, yang kedua adalah mengerjakan soal B dan E dari LK kemarin. Kalau sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan ke link tugas LK kemarin hari ini sebelum jam 8.30. Hanya mengirim foto catatan sifat limit dengan penyelesaian untuk soal B dan soal E. Sekaligus di link tadi juga silakan kalian upload juga screenshot kegiatan di meeting pada hari ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Jika sudah tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.